Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing pengalaman sholawat dari Mbak Nia. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya. Jangan lupa buat teman-teman yang punya Instagram, follow Instagram aku Meliza Arnelia. Kemudian buat teman-teman yang punya testimoni, silahkan kirimkan testimoni kamu ke WhatsApp aku. Untuk teman-teman yang chat konsultasi, tanya-tanya dan lain-lain, mohon maaf kalau jawabnya lama dan bahkan berhari-hari, berminggu-minggu nggak dijawab ya. Teman-teman bisa tanya di email, nanti insya Allah aku jawab, atau aku jawab dalam bentuk video ya. Oke teman-teman, langsung aja aku baca testimoninya. Hai, assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam, saya Nia. Saya mau sharing nih Mbak Mel. Dulu sebelum saya lihat YouTube Mbak Mel, alhamdulillah sudah mendawamkan sholawat mulai tahun 2019 pas Idul Adha. Memang hati jadi jauh lebih tenang. Tapi kemudian muncul bisikan-bisikan setan yang terkutuk ya Mbak Mel. Saya berpikir kok udah sholawat banyak-banyak, apa yang saya mau nggak kunjung dikabul sama Allah. Saya berhenti deh tuh Mbak Mel, seperti seolah saya ragu. Kemudian di tahun 2020 kebetulan Bapak mertua aktif ikut reuni TNI AD. Untuk antar reuni kami harus sewa mobil, belum lagi isi bensin dan setiap bulan Mbak Mel. Saya sebagai menantu sebetulnya tidak masalah menyisihkan setiap bulan untuk biaya reuni mertua. Tapi saya kepikiran Mbak Mel, apa harus sewa terus? Kemudian muncul semangat dalam diri saya untuk coba sholawatan lagi. Setiap kali di jalan lihat mobil yang saya mau, saya sholawatin. Dalam hati Mbak Mel, saya minta sama Allah, ya Allah berikanlah pada hamba dan suami hamba mobil. Hamba ingin sekali dapat membahagiakan orang tua dan mertua, mengantar mereka kemanapun mereka mau tanpa harus bayar sewa mobil. Masya Allah ya, kepengen dunia mobil tapi orientasinya akhirat untuk membahagiakan orang tua. Itu doa saya ulang-ulang terus Mbak Mel, sambil tak lupa sholawat. Qadarullah, Allah kasih di bulan Juni, selisih 3 hari dari ultah saya. Alhamdulillah Mbak Mel, saya dan suami bisa punya mobil. Jadi di bulan Juninya dapat mobil ya teman-teman, selisih 3 hari dari ulang tahun Mbak Nia. Walaupun yang saya sholawatin bukan unit mobil yang kami beli, tapi nggak apa-apa, Allah tahu yang terbaik untuk kami. Terus cerita kedua Mbak Mel. Kemudian aku baru jawab waalaikumsalam Mbak Nia, Masya Allah. Cerita kedua, ya Allah, Allah betul-betul baik, sangat baik. Saya nulis ini sambil nangis Mbak Mel. Saya terharu, Allah begitu baik sama hambanya, sedangkan saya banyak dosa. Kemudian aku tanya, baca sholawat apa Mbak? Berapa banyak? Gimana caranya bisa dapat mobil? Saya baca sholawat Jibril aja Mbak Mel minimal 1000 kali. Sambil aktivitas ya, aku tanya gitu kan. Kemudian beliau jawab gimana cara dapat mobil. Di bulan Mei iseng-iseng tanya-tanya ke sales mobil, padahal saya dan suami nggak ada uang buat beli pada saat itu. Alhamdulillah Mbak Mel dapat potongan lumayan banyak. Kemudian alhamdulillahnya lagi suami dapat rezeki 40 juta pada saat itu. Langsung kami jadikan untuk DP mobil. Sesuatu hal yang kadang di luar nalar manusia, Masya Allah. Cerita yang kedua Mbak Mel, semenjak dapat hadiah dari Allah berupa mobil, saya dan suami rutinin sholat duha. Alhamdulillah semoga istiqomah, dan kemarin hari Rabu saya sholawat Jibril seperti biasa sebanyak 2500 kali. Malamnya saya lanjut sambil kerokan Mbak Mel sebanyak 400 kali. Dalam hati saya nggak minta apapun, betul-betul saya ikutin kata Mbak Mel. Saya pasrah aja pas sholawat. Saya cuma berharap dosa-dosa yang di masa lalu dapat berguguran satu persatu dikarenakan sholawat yang saya baca. Tadi pagi Mbak Mel tiba-tiba suami kasih uang ke saya 400.000, padahal nggak pas tanggal gajian. Alhamdulillah suami dapat job sampingan. Alhamdulillah, betul-betul saya nangis Mbak Mel. Saya terharu sangat. Saya nggak minta apa-apa tapi Allah tetap kasih. Mungkin segitu dulu Mbak Mel sharing dari aku. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum. Masya Allah. Jadi berapa lama Mbak sholawatan sampai akhirnya dapat mobil? Aku tanya gitu kan ya. Dari 2020 sampai 2021, 1 tahun Mbak Mel. Maaf, mobilnya kredit ya? Aku tanya gitu kan. Mudah-mudahan cepat lunas ya. Iya Mbak, dulu saya minta Allah nggak komplit, saya cuma minta mobil. Terus aku tambahin, next doanya dilengkapin, ya Allah saya mau punya mobil cash.
Nggak apa-apa mbak, sekarang tinggal banyakin doa biar cepet lunas. Kalau bisa jangan kredit, kalaupun kredit yang syariah aja. Maaf bukan ngajarin ya. Iya mbak Mel, itu yang lagi gencar-gencarnya, saya minta ke Allah. Iya Mbak Mel, makasih sarannya. Istiqomah 1000 ya Mbak, insya Allah Mbak. Makasih testimoninya ya Mbak, insya Allah segera aku tayangin. Terima kasih Mbak Mel. Iya Mbak Mel, semoga Mbak Mel dan keluarga sehat selalu, rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Amin ya robbal alamin. Amin, doa yang sama buat keluarga Mbak dan keluarga ya. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Nia. Mbak Nia, kalau menurut aku sih 1 tahun agak lama ya teman-teman ya. Sebenarnya kalau kita mau baca sholawatnya lebih banyak lagi. Ini kan istiqomah 1000 ya beliau. Jadi setahun dapat gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau waktu itu kan aku sama suami sama-sama 5.000-an, 5.000 sampai 7.500. Pernah sekali 10.000 itu dulu tuh. Memang kalau kita tidak terbiasa itu rasanya berat. Ngebayangin 10.000 banyak banget gitu ya. Tapi ketika kita membiasakan, kemudian kita membuat trik-triknya sendiri seperti yang udah aku buat ya. Cara aku membaca sholawat 15.000 itu rasanya mudah. Nggak berasa total udah 15.000 aja. Ya teman-teman bisa lihat nanti videonya di video sebelumnya ya. Nah kemudian teman-teman gini. Di sini kan ada pembahasan tentang kalau beliau beli mobilnya kredit ya. Sebetulnya ya kredit itu kan tergantung ya. Kalau misalnya kita pakai yang riba ya tentu salah gitu kan ya, tentu nggak boleh ya. Tapi ya mau gimana lagi, itu kan hak masing-masing orang. Kita juga nggak bisa menghakimi orang, lo nggak boleh lo riba, lo dosa lo gitu kan. Kita nggak bisa seperti itu. Nah Mbak Nia tadi baca sholatnya, teman-teman kalau misalnya mau gitu ya, pengen punya apa, ayo baca sholatnya yang perbanyak. 1000 banyak, kalau istiqomah nggak apa-apa, tapi kalau bisa lebih dari itu lebih bagus lagi. Dan waktu itu aku bisa dapetin mobilnya 2 bulan. Dan waktu itu aku doanya lengkap. Makanya teman-teman kalau doa yang lengkap ya. Waktu itu doaku lengkap, ya Allah, kami pengen punya mobil tanpa kredit. Tanpa kredit, karena kami udah nggak mau riba-ribaan lagi tuh, nggak mau teman-teman ya, takut banget gitu karena udah pengalaman di waktu kita KPR rumah gitu beberapa tahun yang lalu. Jadi kita udah yang kapok gitu kan. Nah teman-teman, sebenarnya kita tuh dikasih pilihan seperti Mbak Nia ini sebenarnya dikasih pilihan sama Allah. Beliau kan pengen mobil ya kan, cuman memang niatnya Mbak Nia kan di hatinya ya kepengen bisa DP ya. Tapi sama Allah tuh dikasih rezekinya sesuai yang beliau mau kan, dikasih 40 juta. Dan kalau aja Mbak Nia mau sabar, Allah pasti kasih lagi supaya Mbak Nia bisa beli cash. Kemudian kalau aja Mbak Nia mau sabar atau mau cari mobil-mobil yang murah gitu, yang penting punya mobil 40 juta ada kok ya. Atau tambahin sedikit lah, yang 50-60 ada. Yang penting kita mau sabar gitu kan ya. Cuman ya itu kembali lagi ke pilihan masing-masing. Dan buat teman-teman yang nantinya kepengen punya mobil, punya rumah dan lain-lain, kalau bisa jangan kredit. Ya jangan kredit, minta sama Allah, Allah Maha Kaya, mintanya cash aja. Ya teman-teman ya, seperti ya mudah-mudahan suatu hari aku bisa memberikan testimoni lagi, karena kan teman-teman tahu mobil aku udah dijual, kemudian uangnya juga udah sebagian aku kasih ke orang tua untuk renovasi rumah kita yang di Bekasi. Kemudian belum cukup memang ya teman-teman, kita lagi berusaha untuk nambahin supaya bisa renov lagi, bisa nambahin buat renov. Kemudian kami punya uang untuk beli mobil, tapi belum cukup untuk beli cash. Kalau untuk kredit cukup. Untuk kredit, untuk DP cukup, sangat cukup. Tapi kami sedang berusaha untuk lebih baik kita pakai yang ada. Jadi kebetulan ada mobil dari kantor yang alhamdulillah awalnya nih, kembali lagi nih, kita memang harus bersyukur. Jadi mobil yang kita pakai ini mobil Triton teman-teman ya, tapi yang udah lama dan kondisinya memang kalau dipakai buat jalan oke lah. Dari luar oke, tapi dari dalam ya memang kurang begitu bagus ya, namanya juga mobil lama gitu. Dan pada waktu itu aku ngeluh teman-teman, aku sama suami sempat kadang-kadang nggak bersyukur, ya panas lah AC-nya gitu. Pas udah dibetulin AC-nya kita masih mengeluh, inilah itulah gitu, nggak bersyukur gitu. Kita malah mikirannya mobil lain mulu, kita nggak bersyukur dengan apa yang udah kita miliki. Dan sampai akhirnya mobil itu mogok teman-teman. Ketika kita lagi jalan, mobil itu mogok, 2 minggu masuk bengkel. Dan disitulah akhirnya kita benar-benar bersyukur
ada hadirnya mobil itu. Ketika sekarang mobilnya udah bener, kita benar-benar bersyukur, alhamdulillah ini mobil, walaupun ya kondisi begini kita benar-benar bersyukur, kita benar-benar bangga, kita benar-benar berterima kasih sama Allah. Ya udah, akhirnya ketika kita udah bersyukur rasanya tuh nyaman, enak gitu ya. Jadi teman-teman, poinnya adalah kita tentu pengen apa-apa minta ke Allah. Kemudian kalau bisa hindari riba, banyakin kencangin lagi sholawatnya, sabar ketika kita sudah diberikan rezeki. Misalnya ya ini tadi ya, kita membahas punya kendaraan, punya mobil. Ketika kita sudah dapat rezeki, sabar dulu, jangan terburu-buru, jangan sampai, kadang orang mikirnya gini, udah ngambil aja gitu, ngambil mobil aja, DP-nya kan ada, daripada beli bekas nanti ngerongrong gitu, mendingan kita beli yang baru, kredit, toh cicilannya kita bisa, kita penghasilan kita kan sekian, nanti dapat dari ini sekian. Misalnya kalau misalnya teman-teman dagang, nanti kan dapat dari dagangan sekian, bisa lah kita gitu. Itu kan rayuan setan ya, bujukan setan. Nanti pada perjalanannya belum tentu tuh teman-teman, apalagi kalau kita ngelakuin riba, akhirnya malah rezeki kita jadi seret. Akhirnya yang kita pikir kita bisa bayar, ternyata tiba-tiba nggak bisa bayar. Tuh, jangan sampai seperti itu ya. Buat semua teman-teman yang lagi berencana pengen kredit, kalau bisa ditahan dulu, banyak sholawat. Yakin Allah pasti bisa kasih kita mobil, motor, atau apapun yang kita pengenin dengan cara tanpa harus riba. Dan kalaupun benar-benar kita nggak kuat, butuh banget, pengen banget punya gitu ya, kita bisa datang, kita bisa kredit yang syariah gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Nia bisa segera melunaskan mobilnya tanpa harus berlama-lama ya, berlama-lama kredit, segera dapat rezeki nomplok terus lunas mobilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.